Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba mau bahas pola kalimat JLPTN 3 nih, endamong atau endamono. Ya, pola kalimat ini memiliki fungsi ya, diantaranya untuk pembelaan diri dan juga keluh kesah. Ya, biasanya untuk nyebutin alasan yang defensif sih. Ya emang biasanya pembelaan diri ya yang defensif itu. Jadi bisa banget nih nanti pola kalimat ini minasang pakai untuk opini ya, untuk membela opini minasang sendiri. Nah, di sini arti dari tata bahasa endamong ya atau endamono ini punya 3 arti ya sesuai keadaannya. Ada yang artinya soalnya, kan, dan juga habisnya. Jadi biasanya buat keluh kesah yang membela diri nih ya untuk fungsi dari kalimat ini. Nah, catatan dari Bumpo ini ya umumnya pola kalimat ini digunakan di keadaan kasual ya atau non formal. Jadi minasang juga harus tahu nih situasi penggunaannya. Nah, untuk susunan kalimat dari pola kalimat ini ada beberapa juga ya. Pertama dari kata kerja nih. Kalau dari kata kerja itu harus pakai futsuke atau bentuk biasanya ya. Itu bisa ditambahin endamong atau endamono. Nah, untuk kata sifati sama aja kayak kata kerja nih. Tinggal nambahin endamong atau endamono. Tapi berbeda nih kalau kata benda sama kata sifat. Harus pakai nandamong atau nandamono. Begitupun kata sifatnya. Jadi untuk penggunaannya dan susunannya jangan sampai ketukar nih ya di antara satu sama lain. Oke, next. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama ada gakko ni ikitaku nai mo. Yang artinya soalnya aku nggak mau pergi ke sekolah. Jadi nadanya harus sedikit kayak orang ngeluh gitu ya. Itu minasang. Jadi nadanya harus sedikit dibuat-buat gitu ya. Gakko ni ikitaku nai mo. Soalnya aku nggak mau pergi ke sekolah. Gitu kira-kira. Hai, next. Contoh kedua ada ikanai kawaii da mono. Nah, ikanai kawaii da mono. Yang artinya nggak mau pergi. Soalnya aku kan takut. Gitu kira-kira. Oke, next. Ame nanda mo ditakunai. Kan hujan. Aku nggak mau keluar. Jadi gitu cara penggunaannya. Dan nada bicara juga harus kayak orang ngeluh gitu ya, harus sedikit ketus sedikit. Jadi buat minasang ya coba bisa nih intonasi dimainin di pola kalimat ini. Nah, satu kalimat yang terakhir itu ada kodomo nanda mo shikatanai yo. Soalnya masih anak-anak, mau gimana lagi. Oke, dari beberapa contoh kalimat ini seharusnya tuh udah jelas banget ya buat minasang. Coba buat kalimat sendiri ya dari pola kalimat endamong atau endamono. Nah, kesimpulannya pola kalimat ini ya itu digunakan ya untuk menyatakan alasan yang membela diri yang bersifat defensif ya, dan biasanya digunakan dalam keadaan situasi formal dan non formal. Tapi apa sih kira-kira bedanya endamong dan endamono? Bedanya cuma sedikit ya. Biasanya endamono itu sebenarnya secara perbedaan sih nggak banyak, tapi pada intinya yang paling banyak dipakai itulah yang endamong, bukan endamono. Jadi untuk percakapan sehari-hari minasang bisa banget nih pakai endamong ya. Kalau mau pakai endamono gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling sering dipakai adalah endamong. Jadi silahkan dicoba ya nanti minasang. Nah, sebelum mengakhiri video ini akan ada sedikit kuis. Jadi minasang bisa banget nih terjemahin bahasa Indonesia ini ke bahasa Jepang. Jadi silahkan dijawab di kolom komentar ya. Dan videonya jangan lupa nih minasang untuk share ke teman-teman minasang ya. Terlebih lagi buat teman-teman minasang yang ambil JLPTN 3 di Desember nanti. Jadi jangan lupa ya untuk di-share ke teman-teman minasang. Minasang jangan lupa juga subscribe channel itu Pandai Kotoba. Karena selanjutnya kita bakal bahas pola kalimat N3 lagi nih, yaitu kotowanai. Kira-kira apa ya artinya? Jadi jangan lupa di like ya, dan jangan lupa subscribe untuk lihat video selanjutnya. Ja, mata nih, bye bye.